pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai tumbuh pesat sejak abad ke-19. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sehingga menuntut kita untuk melakukan perdagangan sebagai pemenuhan kebutuhan tersebut. Terkadang, kebutuhan masyarakat tersebut tidak cukup terpenuhi dengan komoditas yang ada di Indonesia saat itu, sehingga diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan yang harus didatangkan langsung dari luar negara Indonesia. Dari hal inilah muncul perdagangan luar negeri, khususnya kegiatan impor di Indonesia, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya kegiatan impor inilah yang mendorong didirikan organisasi yang dapat menampung aspirasi para pelaku usaha impor, sehingga dibentuklah Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia pada tanggal 21 Mei 1969 yang merupakan perubahan nama dari OPS, Importer Pedagang Besar, yang didirikan pada tanggal 23 Maret 1956 di Surabaya sebagai hasil dari Badan Perjuangan Kongres Importer Nasional Seluruh Indonesia atau BPKINSI. Untuk mengoptimalkan potensi sumber daya, khususnya yang berada di Jawa Tengah, agar mampu berdaya saing sekaligus berdaya guna dalam menghadapi kegiatan ekonomi, baik secara nasional maupun secara global, maka dibentuklah Badan Pengurus Daerah atau BPD KINSI Jawa Tengah pada tahun 1979 sebagai perwakilan Badan Pengurus Pusat. Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia turut serta 1. Mendorong, mengembangkan, dan membina para pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan pada umumnya dan perdagangan luar negeri pada khususnya, agar dapat berperan serta dalam pasar global dan bersaing secara sehat. 2. Sebagai mitra pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib, sehingga dunia usaha dapat berkembang secara wajar dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. 3. Mengembangkan semangat kebersamaan antar anggota dalam memperjuangkan kepentingan importir secara sektoral tanpa mengesampingkan kepentingan nasional. Sampai saat ini, BPD KINSI sukses untuk mendorong, mengembangkan, dan membina para pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan pada umumnya dan perdagangan luar negeri. Sampai saat ini, BPD KINSI sendiri tumbuh sebagai instansi yang sangat luar biasa. Contohnya di Jawa Tengah, BPD KINSI Jawa Tengah sudah banyak sekali melakukan kegiatan yang dapat mempererat kekeluargaan antara rekan kerja maupun dengan para pedagang. Pengukuhan BPD KINSI Jateng masa bakti 2014 sampai dengan 2019. Acara ini diselenggarakan di Hotel Patra Jasa dengan dibuka dan dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Pada tahun berikutnya, di tahun 2016, ada banyak kegiatan besar. Yang pertama adalah kunjungan dari Direksi Terminal Peti Kemas Impor. Kegiatan ini diselenggarakan di kantor Sekretariat KINSI Jateng yang bertujuan untuk membahas pelayanan TPKS terhadap importir yang melakukan importasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Yang kedua adalah kegiatan Sharing Session Tax Amnesty. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPP Pratama Semarang Barat yang bekerja sama dengan KINSI. Yang ketiga adalah kegiatan KINSI Awards dan Gala Dinner bersama Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan ini ditujukan sebagai eksistensi BPD KINSI Jateng dalam menjaga kegiatan importasi di Jawa Tengah dengan tetap mengedepankan visi dan misi demi perkembangan yang lebih baik. Yang keempat adalah kegiatan Rakerda atau Rapat Kerja Daerah. Rapat ini adalah rapat pertama untuk masa jabatan kepengurusan 2014 sampai 2019. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang dilanjutkan rapat anggota yang membahas evaluasi kerja dan susunan rencana program kerja mendatang. Yang kelima adalah BPD KINSI Jateng mendapatkan penghargaan dari Sindo Group atas pencapaian kinerjanya yang diberikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pada tahun 2017, BPD KINSI Jawa Tengah hanya mengadakan satu kegiatan, yaitu Rapat Kerja Daerah atau Rakerda yang dihadiri langsung oleh Ibu Ratna Kaburi, Sekretaris Disperindak. Kegiatan ini dihadiri 100 undangan yang membahas peningkatan kualitas SDM importir dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2018 ada 3 kegiatan,
Pertama adalah sosialisasi regulasi pengawasan tata impor di cross border, mengundang beberapa narasumber dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua adalah kegiatan pemeriksaan peti kemas yang berbasis IT. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk seremonitas berlakunya survei kondisi peti kemas berbasis teknologi informasi yang dihadiri oleh anggota Ginsi Jateng, anggota Alfi Jateng, Insa Semarang, Asteki Jateng, dan turut diresmikan pula oleh Kepala KSOP Tanjung Emas dan juga TPKS Pelindo 3 Tanjung Emas. Yang ketiga adalah kegiatan kunjungan kerja ke Johor Bahru, Malaysia. Kegiatan ini diadakan untuk memenuhi undangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia, Bapak Haris Nugroho. Pada tahun berikutnya di 2019, yang pertama adalah kunjungan usahawan Muslim Malaysia di Semarang. Kunjungan ini merupakan kerjasama antara Ginsi Jateng dengan Konsultan Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia. Kegiatannya meliputi kunjungan ke beberapa perusahaan dan bank, business match dengan Kepala Dinas Kota Semarang, welcome dinner dengan Pemkot Semarang, serta mengunjungi wisata religi.